Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita yang kedua ya. Dan mari yang pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia pada kita semua sehingga kita masih ya diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas keimanan kita, akhlak kita, ibadah kita, ya ilmu kita. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan Allah ini bisa kita manfaatkan ya semaksimal mungkin. Yang kedua, kita haturkan sholawat dan salam kepada suri tauladan kita, ya panutan kita, Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Yang ketiga, marilah kita niatkan ya kehadiran kita semua adalah dalam rangka untuk thalabul ilmi yang mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah yang berlimpah ya, karena mencari ilmu ini pahalanya sangat besar. Ya, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang ya keluar untuk mencari ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah. Dan kalau ilmu ini kita amalkan, kita sebarluaskan ya, maka pahala kita insya Allah akan Apa Sat ya? kenapa tiba-tiba ini mati ya? Alan mana Alan? Tadi hostnya udah Alam tapi kok berubah itu? A5 siapa A5 ya? Hmm? Oh, sekarang hostnya Ustadz tuh. Ustadz langsung hostnya sekarang. Nah ini pada terlempar nih tahu-tahu. Iyalah ya. Tapi udah cepet masuk gabung gabung ulangnya cepet. Saya tadi juga begitu, langsung terlempar. Coba, ini host kita mana Pak Alan, mana Pak Alan? Sekarang di Zoom ini hostnya Ustadz ini. Udah bagus, Ustaz. Udah bagus. Langsung aja Ustadz. Gak apa-apa. Iya. Bagus, Ustaz, dari sini, dari Rangkas, Banten. Sambil saya hubungin Ahlan insya Allah. Udah bisa lanjut. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, malam hari ini kita supaya nggak berlarut-larut ya, saya akan langsung masuk ke slide aja.
Sudah terbaca ya? Bisa, Ustaz? Ya, baik. Bagus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita eh, kita cari model. Kita akan bahas malam ini model pendidikan ideal. Ini memang kesimpulan saya yang berpuluh tahun menggeluti bidang pendidikan, ya, melakukan penelitian, melakukan aplikasi, mendirikan lembaga pendidikan, 25 tahun di pesantren di perguruan At-Taqwa mulai dari TK tahun 2000 sampai sekarang, ya. Kemudian juga di Dewan Dakwah cukup lama, pengalaman nyantri dan seterusnya. Nah, kemudian saya menyimpulkan bahwa kita ini sebenarnya punya model pendidikan yang ideal ini. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebelum itu kita lihat ya tujuan kita sekali lagi. Kenapa ini penting ya? Menurut saya kita ini ada waktu sekitar 20 tahun ya untuk melahirkan satu generasi baru. Dalam sejarah ya, kebangkitan suatu bangsa, kebangkitan satu umat tuh memang ditandai dengan lahirnya satu generasi baru. Ya, seperti generasi sahabat, nanti generasi Salahuddin, ya, generasi Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, di kita generasi 1945. Nah, kita sekarang tinggal menyebut nih, kan ada generasi 66, ya kan, ada generasi 70-an. Nah, sekarang ini generasi berapa? Nah, tentu kita ingin kan bahwa generasi 2045 nanti itu sudah harus disiapkan dari sekarang, ya, peta jalan pendidikannya itu. Karena alhamdulillah dari beberapa prediksi ya lembaga-lembaga ekonomi dunia, kita memang diperkirakan akan muncul ya, tampil sebagai salah satu kekuatan ekonomi ya, ini hanya dari segi GDP-nya kan, produk domestik brutonya ya. Nah, tentu ini karena jumlah penduduk kita yang sangat besar dan juga karena kekayaan alam yang masih melimpah di negeri kita ini. Oleh karena itu, sudah beberapa tahun yang lalu saya menulis artikel ini di majalah Hidayatullah ya. Mohon kita fokus ya di 2045 ini. Jangan sampai terlambat ya. Jadi karena 20 tahun ke depan ya itu bukan hal yang lama untuk sebuah proses pendidikan. Jadi kalau kita lihat Rasulullah SAW 23 tahun ya masa tugas beliau sebagai nabi dan berhasil melahirkan generasi terbaik, membangun peradaban yang tinggi, ya, itu tentu itu kan menjadi uswah. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi prestasi peradaban Rasulullah SAW itu sebetulnya sangat mencengangkan, ya, sangat mengagumkan, ya, karena jauh melampaui ya zamannya. Ya, sebagai contoh misalnya budaya literasi yang sangat tinggi. Sahabat-sahabat Nabi itu di tengah kemiskinan mereka, ya, misalnya Ahlus Sufah yang sangat miskin, ya, kelaparan, tapi mereka sangat cinta ilmu, ya, sangat cinta ibadah, ya, cinta perjuangan, cinta jihad fisabilillah, dan juga mereka itu berkasih sayang, akhlaknya sangat mulia. Ya, dalam kondisi yang sangat miskin, ya, mereka itu tidak serakah, tidak rebutan. Ya, ketika datang bantuan pada mereka di masjid, ya, itu mereka dibagi, ya, tidak rebutan. Ini tidak mudah ya, mendidik satu generasi dalam kondisi yang sangat kekurangan. Bahkan Abu Hurairah itu pernah pingsan di masjid, ya, karena kelaparan, ya, mereka menjadi generasi yang berakhlak mulia. Ya, makanya pernah saya di seminar di IPB akhir tahun yang lalu ya, 28 Desember, karena target-target kemajuan pendidikan ya dan pembangunan kita itu terutama itu masih ditargetkan soal pendapatan. Ini tahun teman yang lalu kita sudah bahas, saya ingin mengulang lagi ya, barangkali ada yang
tidak hadir di pertemuan pertama. Ustaz, Ini maaf, ada permintaan tuh di slideshow Ustaz, biar bisa gitu. dibaca juga. Nah, bisa nggak? Oke. Nah, itu. Ya, baik, terima kasih. Jadi pemerintah, Bapak Ibu sekalian, mentargetkan memang ya 2045 itu target pendapatan per kapita itu 27 juta rupiah per orang per bulan. Ya, maksudnya begini, pendidikan itu kan kita ada peta jalan pendidikan. Jadi kita perlu memahami nih, ya konsep pendidikan yang diterapkan ya untuk anak-anak kita ini. Jadi ini adalah peta jalan pendidikan nasional, ya roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Ya, ditargetkan ada membentuk yang namanya pelajar Pancasila ini. Ya, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, kebinekaan global. Jadi SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, bagi kita nilai-nilai Pancasila nilai agama lah ya. Nanti insya Allah kita ada satu topik tersendiri, saya ingin membahas tentang pendidikan Pancasila. Oleh karena itu, ya pendidikan kita itu ditargetkan akan melahirkan para pekerja, ya, yang bisa meningkatkan ya pendapatan per kapita pemerintah per kapita kita ya. Dari Recording in progress. Suaranya. Ya, baik, ini rupanya ada tadi belum direkam. Ada yang mengingatkan, terima kasih. Jadi saya ulang lagi ya Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami ya bahwa jadi kalau kita masukkan anak ini ke sekolah ya sampai kampus itu apa sih yang diharapkan ya dengan kurikulumnya, itu adalah agar anak-anak kita itu nanti menjadi para pekerja yang punya penghasilan yang tinggi. Maka beberapa kampus yang dianggap unggul gitu ya, itu sampai nanti lulusannya gajinya berapa gitu ya, minimal sekian. Itu menjadi satu prestasi tersendiri. Ya, mahasiswa akan berbondong-bondong mencari program studi atau jurusan yang memberikan penghasilan ya yang tinggi gitu ya. Nah, tentu kita tidak mengatakan bahwa orang yang gajinya tinggi itu salah, ya. Itu tidak. Islam ini agama yang adil ya, yang meletakkan sesuatu pada tempatnya ya. Jadi orang jadi penguasa, jadi orang kaya itu amanah yang diberikan oleh Allah. Dan umat Islam memang disuruh ya untuk menjadi umat yang kuat. Ya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dha'if. Nah, tapi nanti di mana kita letakkan itu? Di mana kita letakkan kekayaan, kekuasaan, ya, popularitas, di mana kita letakkan iman, takwa, akhlak. Nah, itu yang penting. Nah, disitulah maknanya nanti adil ya, meletakkan satu pada tempatnya. Tapi ini sekali lagi ini konsep ya. Tadi kalau saya kembali ke tadi ya. Jadi ini konsep pemerintah untuk bagaimana meningkat dengan pendidikan itu menaikkan income per kapita. Karena itulah yang sekarang ya menjadi indikator negara maju. Kita kan ingin maju nih. Ya, indikator majunya apa? Ya income per kapita ya. Nah, maka di samping pendapatan naik ya supaya angka pembagi GDP itu kecil kan program pemerintah juga KB ya. Diusahakanlah anak itu sesedikit mungkin ya. Ya sekarang 2 gitu ya, 2 anak lebih baik atau 2 anak cukup ya. Slogannya kan begitu.
Karena itu konsep pembangunannya seperti itu. Nah, oleh karena itu konsep inilah yang saya sampaikan ya di buku yang saya launching itu dan saya kirim pada para capres kita ya. Ya, mohon ya mudah-mudahan konsep pembangunan ini bisa direvisi. Dan alhamdulillah dalam diskusi panjang saya dengan Profesor Didin Damanhuri ya dari IPB, ternyata beliau juga sudah pernah beberapa kali ya mengkritik konsep kemajuan dalam politik pembangunan kita yang terlalu ya berorientasi kepada GDP ini. Jadi ada pakar-pakar kita, ekonomi kita juga yang sudah memberikan masukan. Nah, nanti apa makna kemajuan? Ya, makna kemajuan itu tentu bagi kita adalah Al-A'raf 96. Ya, jadi negara maju itu negara yang mendapat kucuran berkah dari Allah SWT. Itu negara maju. Ya, saya sering sekali menanya kepada para santri ya, contoh negara maju itu mana? Karena dalam kurikulum pendidikan mereka gitu ya, sejak zaman saya dulu konsep negara maju itu belum berubah. Ya, kurikulumnya negara maju adalah negara yang income per kapitanya tinggi. Target negara maju itu 9.000 ya US dollar per kapita per tahun. Maka pemerintah bisa mentargetkan tahun 2030 ya target income per kapita adalah 11.228 US dollar per kapita per tahun. Jadi ini nanti ya kalau kita lihat dari sektor mana cukup rinci ya program pemerintah. Jadi kan sama Pak. Jadi kalau misalnya saya buat program studi ya, saya sudah mendapat amanah mimpin program doktor ini 3 periode. Ya, selama 3 kali divisitasi, ya salah satu yang harus kami siapkan itu apa ya? Alumninya, ya kan? Kerjanya di mana? Jadi kalau kita bikin kampus, tujuannya apa? Ya lulusannya gimana? Lulusannya jadi ibu rumah tangga yang baik gitu. Itu belum ada itu prodinya itu. Ya, belum tersedia itu. Menjadi istri solehah itu belum ada kuliahnya. Ya, menjadi suami yang baik, nah itu juga belum ada jurusannya. Saya sudah usulkan ke Menteri Agama, ya supaya dibukalah jurusan sarjana istri solehah, ya sarjana suami baik, gitu. Karena itu salah satu justru itu yang menjadi titik lemah dari pendidikan di Amerika, ya, seperti diakui oleh Profesor Carol Quigley, seorang sejarawan Amerika. Nah ini konsep pemerintahan ini kayak begini nih, ya. Masalah kita sekarang itu di mana? Ya, namanya masalah itu ada kesenjangan antara yang ideal dengan yang realita, antara das sein dan das sollen, ya. Itu berbeda gitu. Maka kita ada masalah. Tujuannya bagus pendidikan kita ini ya. Dari pendidikan nasional nih, dari konstitusi kita pasal 31 ayat 3, Undang-Undang Sisdiknas ya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, kemudian Undang-Undang Pendidikan Tinggi ya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, semuanya menyebut tentang pentingnya iman, takwa, akhlak mulia ini. Bahkan waktu Pak Anies Baswedan menjadi Mendikbud, ya, beliau mengeluarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Ya, isinya tentang 3 kriteria standar kompetensi kelulusan SKL. Ya. Nah itu bagus sekali tuh. Ada 3 standar kompetensi itu. 1, standar sikap ya atau karakter. 2, standar pengetahuan. 3, standar keterampilan. Ya, SKL keterampilan. Ya, tapi saya pernah sampaikan nih di Lembaga Pengkajian MPR, masalahnya kita ini terkenal orang Indonesia ini, Pak. Kalau bikin konsep canggih betul. Ya, tapi nggak dilaksanakan. Ya. Tadi pagi saya juga ngisi pengajian banyak dosen-dosen IPB yang hadir gitu. Saya juga sampaikan ya, kita ini banyak konsep kenapa pendidikan karakter kita gagal,
ya kok Jepang berhasil gitu ya. Memang sampai Mokhtar Lubis itu pernah berpidato kan tahun 77, budayawan kita. Ciri utama manusia Indonesia itu nomor satu adalah ya itu munafik. Ya, yang paling menonjol itu ya, apa yang dikatakan beda dengan yang dikerjakan. Makanya kita ini kan berlindung pada Allah ya dari sifat-sifat nifak ini. Karena ini yang sifat yang sangat merusak. Kemudian, nah ini prinsip Ibu sekalian ya. Kalau kita mau bangkit harus ada keyakinan. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh tokoh Yahudi ini, ya, namanya Leopold Weiss. Ya, ini setelah masuk Islam, beliau berganti nama menjadi Muhammad Asad. Nah, ini bukunya. Aslinya bukunya ini awal tahun 20-an ditulis ya, karena beliau ini wartawan dari Austria, dia Yahudi Austria, yang ditugaskan meliput berita di dunia Islam. Padahal oleh orang tuanya, Leopold Weiss ini sudah disiapkan nanti menjadi pemuka agama Yahudi. Ternyata tanpa diduga, ya, Leopold Weiss ini justru akhirnya tertarik dengan Islam. Dan perjalanan dia masuk Islam ditulis dalam buku Road to Mecca, ya, Jalan ke Mekah. Udah terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu. Itu bacaan saya waktu mahasiswa dulu, kita waktu mahasiswa tahun 80-an, bacaannya buku ini, Islam and the Crossroads, dan tadi ya, Jalan ke Mekah atau Road to Mecca. Di buku ini sudah diterjemahkan oleh Pustaka Salman ITB tahun 1981, ingat saya itu. Judulnya Islam di Simpang Jalan. Ini buku kecil, tapi ini buku sangat penting. Ya, seorang Imam Masjidil Haram pernah tahun 2010, ingat saya ya, minta kepada Dewan Dakwah untuk menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Indonesia. Dan waktu itu kami terjemahkan. Ya, jadi ini beliau ada satu rumus ya, yang luar biasa ini, bahwa kebangkitan suatu peradaban ya itu ditentukan oleh dua hal. Satu, pride ya, kebanggaan. Dalam bahasa kita izzah. Ya, yang kedua hubungan dengan sejarahnya sendiri. Ya, jadi makanya kenapa ya dalam di semua negara ya mesti ya kurikulum sejarah ini dirumuskan, dan tujuan mengajarkan sejarah itu nanti juga membangun pride, izzah itu. Nah, di sini kita perlu hati-hati sekali ya, karena tidak sedikit ya yang anak-anak belajar sejarah peradaban Islam malah justru nggak bangga dengan peradaban Islam itu. Nah, itu berarti salah itu. Itu salah materi, bisa salah gurunya. Ya, mungkin materinya bagus, tapi cara ngajarnya tidak menarik. Sehingga orang tidak tertarik dengan sejarah peradaban Islam. Ya. Tadi saya contohkan misalnya kan, prestasi peradaban Nabi itu apa? Rasulullah SAW itu membangun peradaban yang sangat tinggi. Masyarakat yang sangat mulia, masyarakat yang agung, masyarakat Madinah. Ya, Rasulullah membangun masyarakat yang cinta ilmu, ya, akhlaknya tinggi, sangat suka tolong menolong, ya, kemudian ketaatan hukum sangat tinggi, keadilan ditegakkan, pemimpin menjadi contoh, ya, dan sebagainya. Ya, dan nanti coba aja dalam waktu singkat, ya, Rasulullah itu hijrah 622, ya. 622, tidak sampai 100 tahun, Pak, 711. Berarti sekitar dalam waktu 90 tahun umat Islam sudah masuk ke Eropa dan memimpin ya Eropa itu secara peradaban ya. Itu selama 800 tahun, ya, dari tahun 711 sampai 1492. Nah, ini nanti menjadi kajian peradaban yang sangat menarik. Bagaimana generasi sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW ya menjadi khairun nas qarni itu. Baik-baik manusia itu zamanku. Jadi kata Muhammad Asad ini ya, tidak ada satu peradaban gitu yang akan
berkembang atau bahkan akan eksis kalau dia sudah hilang kebanggaannya. Nah, ini penting sekali ya, karena saya melihat ya, kita ini sekarang banyak dibuat tidak bangga dengan diri kita. Ya, maaf ya, saya kalau ditanya misalnya berapa kali saya, ya udah ratusan kali kunjungan ke berbagai daerah, kalau saya tanya ustadznya, santrinya tuh, SMA yang paling bagus, yang terbaik di kota ini apa? Nah, dijawablah misalnya SMA negeri ini. Saya tanya, kenapa itu terbaik? Karena lulusannya paling banyak diterima di PTN. Terus saya tanya mereka, kalau yang lulusan itu tidak bisa sholat 5 waktu, ya, nggak bisa sholat subuh, nggak bisa wudhu, ya, nggak bisa toharoh yang benar, nggak bisa ngaji, apakah bisa lulus? Ya bisa. Nah, bagaimana bisa itu menjadi yang terbaik? Ya, kalau ya soal iman, takwa, akhlak mulia, ibadah itu nggak diperhatikan. Ya, bagaimana kita bilang itu yang terbaik? Nah, berarti kan sudah cara pandangnya. Coba aja Bapak Ibu sekalian ya, ranking-ranking kampus ya yang dikeluarkan ya, sekarang ini sudah ramai karena ranking kampus. Apa yang dinilai di situ? Ya, yang dinilai betul ya. Saya sebagai praktisi pendidikan tidak menafikan bahwa tadi misalnya kampus kita, sekolah kita berusaha untuk mendapatkan akreditasi yang baik gitu. Ya, tapi ketika waktu beberapa hari yang lalu ada tasyakur ya, program doktor UIK mendapat akreditasi unggul ya. Saya tulis sebuah artikel, saya katakan ya saya ingin ya program doktor ini unggul seutuhnya. Ya, kita baru unggul administrasi ya. Tapi ini udah bagus gitu ya. Nah, kita ingin unggul seutuhnya itu apa? Ya, bukan hanya unggul di mata pemerintah, tapi juga unggul di mata Allah. Ya, program kita ini melahirkan orang-orang yang dicintai Allah atau tidak. Nah, itu kan yang justru paling penting, unggul seutuhnya. Nah, kebanggaan ini ya, yang pride, ya, bangga, harus kita punya. Kalau nggak ada kebanggaan ya nggak bisa. Ya. Inilah dulu kenapa ya Bung Hatta dan Pak Natsir mendirikan sebagai ketua dan sekretaris pendirian kampus Islam yang pertama, yaitu STI, Sekolah Tinggi Islam. Ya, dulu tokoh-tokoh kita tidak minder menghadapi Belanda yang punya peradaban tinggi, ya tidak minder. Haji Agus Salim mendidik seluruh anaknya, ya itu tidak mau menyekolahkan ke sekolah Belanda, sekolah Barat. Kata Haji Agus Salim, pendidikan Barat ini seperti jalan yang berlumpur, dan beliau khawatir anak-anaknya punya jiwa minder. Itu yang Haji Agus Salim tanamkan pada anaknya itu adalah bangga sebagai orang Indonesia. Ya, beliau luar biasa ya, mendidik anaknya sendiri di rumah sejak kecil ya, dididik dengan bahasa Belanda. Sampai anak-anaknya itu, ini ada tulisan Mr. Muhammad Rum yang sangat bagus tentang Haji Agus Salim ya, diterbitkan oleh Tempo, ingat saya, buku 3 tokoh kata Haji Agus Salim. Di situ Pak Rum ya menceritakan bagaimana anak Haji Agus Salim ini punya kepercayaan diri yang sangat tinggi. Ada kisah begini, seorang anaknya dipuji oleh orang Belanda. Bapak kamu itu bahasa Belandanya bagus seperti orang Belanda. Jadi kata Pak Rum, anaknya Haji Agus Salim ini marah. Bapaknya dipuji oleh orang Belanda, bahasa Belandanya bagus seperti orang Belanda. Anaknya itu bilang begini, memang bapak saya bahasa Belandanya bagus, tapi tidak seperti orang Belanda. Jadi ini salah satu contoh kata Mr. Muhammad Rum, Haji Agus Salim itu ya menanamkan rasa pride, ya, izzah. Nah, kita orang Islam ini alhamdulillah ya, sekarang ini Masya Allah ya, gelombang kebangkitan pendidikan Islam, orang bangga sekarang masuk pesantren, masuk sekolah Islam gitu ya. Nah, ini tinggal sekarang yang saya mengajak teman-teman semua ini, ayo nanti ya tahap berikutnya ini kita bangga masuk kampus-kampus Islam.
Ya, tapi pada saat yang sama juga kampus Islam harus berbenah, ya, harus memperbaiki diri dan memang ya layak untuk dibanggakan. Ya. Nah, berikutnya ya, kunci ya kebangkitan dan kemenangan ya itu adalah lahirnya generasi pejuang. Ya. Jadi mohon ini yang ahli-ahli Al-Qur'an ya, ahli tafsir ya. Di Al-Qur'an itu saya tidak menjumpai ya kesuksesan yang dibanggakan itu kesuksesan duniawi. Misalnya dia sukses karena berkuasa ya. Ya, di Al-Qur'an itu kan ada contoh penguasa yang sangat besar kekuasaannya seperti Nabi Sulaiman dan Firaun gitu kan. Nah, dua-duanya ini berkuasa ya, tapi yang dipuji oleh Al-Qur'an kan Nabi Sulaiman. Bukan karena dia berkuasa, tapi karena dia penguasa yang soleh. Ya, orang berharta ada Korun, ya kan? Ada orang-orang yang punya harta yang sangat banyak, tapi bukan berharta itu yang dipuji. Kalau kecerdikan menipu, ya canggih, yaitu iblis. Tapi saya tidak menjumpai di Al-Quran iblis itu dipuji. Ya. Misalnya qad aflahal iblis, gitu ya. Sungguh beruntunglah iblis itu. Gitu. Iblis itu kan kalau dari segi tipu menipu paling canggih dia. Ya, Nabi Adam alaihissalam bisa ditipu dengan istrinya. Dan iblis setelah menipu itu nggak mau tobat, ya, dia malah bangga dengan prestasi, ya pandai menipu itu. Tapi kan iblis ini dilaknat, ya. Maka para nabi itu ya pesan kepada anak-anaknya kan mata buduna mim ba'di. Apa yang kamu sembah ya setelah aku tidak ada lagi. Ya, kamu nyembah siapa nanti? Ya bukan mata kuluna mim ba'di. Jadi bukan kamu nanti makan apa ya setelah aku tidak ada. Karena urusan makan memakan ini itu ya urusan pekerjaan dan seterusnya ini kewajiban. Tapi Islam ya tidak meletakkan itu sebagai hal yang terpenting karena itu sarana untuk ibadah. Maka tujuan manusia kan diciptakan Allah ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka keselamatan iman ya, kualitas amal, ketinggian akhlak itu yang menjadi tujuan pendidikan. Ya. Nah, di sini nanti yang disebut dengan loss of adab, ya, hilang adab. Jadi hal yang sebenarnya gitu ya, yang terpenting ya keselamatan iman, ya terjaganya akhlak, itu kan hal yang paling penting dalam pendidikan. Ya. Justru tidak dijadikan yang terpenting. Ya. Ya, semua kemudian nanti ya didominasi oleh pemikiran tentang survival, ya, tentang bagaimana bisa makan. Kita bisa lihat ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya di surat ini menurut saya terutama para mahasiswa ini mumpung ya tolong dihafal betul nih surat Luqman ayat 12 sampai 19 ya. Nanti kita bahas khusus ini surat Luqman 12-19 ini. Ini bagaimana Luqman mendidik ya anaknya gitu ya. Dari ayat 12 Luqman mendapatkan hikmah, ayat 13 mencegah kemusyrikan, ya pendidikan tauhid di situ. Kemudian 14-15 ya, adab pada orang tua. Ayat 16 itu visi akhirat, ya semua amal apapun di dunia ini akan ada tanggung jawabnya di akhirat. Nah, setelah internal ini ya ditanamkan, baru masuk ayat 17. 17, 18, 19 itu adalah adab ya nanti kepada masyarakat ya bagaimana anak ini menjadi pejuang. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Jadi saya menyimpulkan begini ya. Kalau ya pendidikan kita ya tidak melahirkan pejuang, ya, apakah di lembaga pendidikan saya maksudnya bukan hanya sekolah ya, keluarga, masjid, pesantren, sekolah, kampus gitu ya, di mana saja ya institusi pendidikan itu tidak melahirkan ya, orang-orang yang menjadi pejuang, ya, menjadi dai, ya, maka
kita gagal di situ. Ya, karena ya yang paling mulia itu ya disebutkan dalam surat Fusilat ayat berapa? 13 ya. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ya, ada satu sekolah besar dan termasuk elit ya sekolah itu. Saya pernah diajak bincang-bincang dengan pimpinan yayasannya gitu. Kemudian salah satu pertanyaannya begini, Ustadz, bagaimana kami didik anak-anak di sekolah ya bertahun-tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 9 tahun gitu. Tapi setelah dia lulus, ya kemudian dia kuliah, kok banyak yang kemudian hilang seperti nggak ada bekasnya. Apa yang telah ditanamkan di lembaga pendidikan Islam ini. Waktu itu saya menjawab begini, Pak, mungkin saya bilang itu. Ini aspek ya perjuangan ini ya, aspek amar ma'ruf nahi mungkar ini yang perlu lebih ditanamkan lagi. Ya, bagaimana anak-anak ini menjadi pejuang. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, kita sampai ya. Ini kesimpulan saya, Bapak Ibu sekalian. Silahkan nanti direnungkan, dikaji ya. Model pendidikan Islam ini bukan teori saya. Saya hanya memudahkan ya cara memahami rumusan yang telah dirumuskan oleh para sahabat Nabi, dan para ulama kita, dan nanti terutama dikonseptualisasikan oleh Profesor Syed Naqib Alatas ya ketika konferensi pendidikan Islam di Kota Mekah tahun 77 tentang loss of adab ya. Akar masalah umat itu adalah hilang adab, dan untuk mengembalikan kejayaan umat ya harus melalui proses namanya ta'dib, yaitu pendidikan yang ideal, pendidikan yang benar ya, prosesnya itu. Nah, saya menyimpulkan ya dari rumusan para ulama itu ke 3 suku kata ini ya, yaitu TOP, 3 huruf, bukan suku kata ya, 3 huruf. TOP ya. T-nya adalah tanamkan adab atau akhlak mulia sebelum ilmu. Nah, ini kita bisa menyimpulkan begini ya. Islam itu punya konsep ilmu yang unik. Ya, salah satu konsep Islam yang unik, ya ini berbeda dengan tradisi Yunani, ya, tradisi Yahudi, tradisi ilmu di Barat sekarang ini, di mana seorang itu baru diakui ya ilmunya, dipercaya keilmuannya kalau akhlaknya baik. Ya, jadi makanya kalau dalam Islam itu ya ulama kita apalagi disebut imam gitu ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi gitu ya. Kalau disebut imam, itu berarti dia bukan hanya pinter, tapi akhlaknya sangat mulia, adabnya sangat tinggi. Ya. Sebab berbahaya sekali ya orang yang ilmunya tinggi, tapi akhlaknya rusak. Ya, sangat berbahaya. Ya, tadi pagi pun dari pengajian itu banyak dosen IPB saya sampaikan. Ya, saya udah usulkan tuh ke Pak Rektor ya, karena Rektor IPB sekarang juga Ketua Umum IJMI. Ya, saya usulkan supaya tes masuk terpenting di perguruan tinggi itu tes adab atau tes akhlak. Ya, terpenting ya. Jadi saya bilang yang lain ya, tes intelektualitas, ya, itu penting, tapi yang paling penting adalah tes akhlak. Sebab yang merusak masyarakat itu orang yang paling merusak ya, orang yang berilmu tinggi tapi akhlaknya bejat. Ya, apalagi ilmunya tinggi, ya, kedudukannya tinggi, ya, maksudnya kekuasaannya besar, ya, terus duitnya banyak, wah itu akhlaknya buruk, wah itu merusaknya sangat dahsyat. Ya, jadi kalau dia duitnya banyak tapi bodoh, ya, artinya ilmunya dikit gitu ya, nah itu tentu daya rusaknya nggak sebesar kalau orang itu ya sangat pinter, apalagi sudah pinter ya, kaya ya, kemudian apalagi kedudukannya tinggi, cakep lagi
ya. Wah itu sangat merusak kalau dia akhlaknya buruk, ya. Maka dulu ya waktu pesantren At-Taqwa Depok ini berdiri kan awalnya kami beri nama pesantren Saulin Al-Islami. Ya. Jadi kami terinspirasi setelah saya riset 3 bulan di Kuala Lumpur ya. Tapi salah satu yang mudah dipahami itu kan film Karate Kid tuh. Di mana di film Karate Kid itu ada adegan yang diulang-ulang, yaitu murid dari Jackie Chan itu dia salah naruh jaket, ya kan? Kemudian disuruh ngambil, ya, disuruh make, disuruh nyentelkan, berulang kali itu, sampai dia bisa naruh jaket yang benar, gitu ya. Nah ini untuk para santri nih, para mahasiswa nih, kita semua juga lah ya. Ini penting sekali, ya. Sampai kan akhirnya muridnya itu sampai ngambek kan, nggak mau belajar lagi. Baru oleh Jackie Chan itu diterangkan, nih loh, pentingnya meletakkan satu pada tempatnya. Ya, naruh jaket yang betul, naruh sepatu yang betul, ya, naruh apa ya, sampah yang betul. Ya, nanti masuk dalam adab itu, disiplin. Dan kalau anak ya belum dibekali dengan adab yang kuat, ya kemudian dia belajar ilmu yang banyak, nah dia bisa confuse. Ya, karena ilmu yang tidak dilandasi adab itu nggak tertata. Kalau ilmu tidak tertata, ya, dia masuk nih, seperti kita masukkan gini contoh ya, masuk barang ke rumah, ya, kursi, meja, lemari, segala macam gitu ya. Tapi nggak ditata, nggak diatur, gitu ya. Apa yang terjadi ya nggak indah. Maka nanti penting di sini, ya. Yang kedua nih, Bapak Ibu sekalian, ya, setelah adab, ya, maka prinsip yang kedua ini adalah utamakan ilmu-ilmu fardu ain. Ya, karena ilmu ini basic ya untuk keselamatan dunia akhirat. Ilmu fardu ain ini, ilmu yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Ya. Nah, yang ketiga P-nya ya, pilih ilmu fardu kifayah yang tepat sesuai potensi dan kebutuhan umat. Ya, jadi sesuaikan dengan tujuan tadi ya. Ya, tujuan apa ya dalam pendidikan ini, anak itu potensinya apa? Misalnya begini, mungkin saya pernah sampaikan ya, kalau anak itu punya kecerdasan yang tinggi, amanah dia itu, ya memang dia harus menjadi ilmuwan, ya menjadi ulama. Ya. Kalau dia punya kecerdasan yang tinggi, fisiknya bagus, ya. Kemudian apa namanya dia punya apalagi didukung dengan materi yang apa, maksudnya orang tuanya juga mampu, ya itu penting untuk dia ya punya apa peta jalan pendidikan untuk dirinya, ya itu menjadi pemimpin, ya, pemimpin umat. Jadi dia bisa menjadi ulama yang hebat sekaligus pemimpin umat dalam berbagai bidang. Nah, jadi Rasulullah SAW menyebutkan setiap manusia itu kan seperti barang tambang. Ya. An-nas ma'adin, kata Rasulullah. Manusia itu seperti barang tambang. Seperti emas dan perak. Khiyarukum bil jahiliyah, khiyarukum bil Islam. Nah, jadi 3 ini, prinsip ini gitu ya. Penanaman adab atau akhlak mulia, ya, kemudian utamakan ilmu-ilmu fardu ain, ya, kemudian pilih ilmu fardu kifayah yang tepat. Jadi memilih ilmu misalnya gitu ya, terutama nanti ini di level perguruan tinggi ya. Saya ambil kuliah ini jurusan apa atau prodi apa, ya, maka dia harus mengambil sesuai dengan potensinya dan keperluan umat, ya. Karena namanya fardu kifayah ini ilmu yang diperlukan oleh masyarakat. Di ini ada tesis yang sangat bagus ini, ya, tesis di KASIS, ya, Malaysia, ya, di Center for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization di University Teknologi Malaysia. Ya, ini mahasiswa Indonesia belajar di Malaysia menulis tesis ini. Jadi dia mengkaji ya pemikiran kalau tidak salah 3 tokoh ya
Al-Ghazali, Imam Syafi'i, dan Az-Zarnuji. Bagaimana memahami ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian ya, sejauh selama ini yang saya perhatikan ya, dari beberapa pesantren atau beberapa lembaga pendidikan yang saya mereview kurikulumnya, kadang-kadang ini kurang diperhatikan. Ya, meletakkan ilmu fardu ain ini ya. Dan ilmu fardu ain ini bukan ilmu yang statis gitu ya. Ini ilmu yang dinamis. Contoh misalnya pendidikan akidah. Ya. Pendidikan akidah di era sekarang ini gitu ya, itu harus dihadapkan dengan konteks tantangan zaman sekarang. Jadi ada beberapa pesantren misalnya ya, dia mengajarkan kitab akidah tertentu. Saya tanya, terus musuhnya siapa? Akidah itu ada musuhnya. Ada syiriknya, ya kan? Ada kemurtadan, itu harus disampaikan. Ya, misalnya kurikulum tentang al-maghdub, ya, al-yahud itu menurut saya harus diajarkan, para santri harus dikenalkan tantangan pemikiran tentang sekularisme, liberalisme, ya, masalah gender, LGBT, ya, pluralisme. Ini ilmu-ilmu fardu ain, ya. Jadi jangan sampai nanti ya fardu ainnya belum tercapai atau justru tidak diajarkan, fardu kifayahnya ditekankan atau bahkan ilmu yang mubah kadang-kadang. Apalagi ilmu yang mudorot, ya, ilmu yang salah. Nah, ini pentingnya di sini nanti tentang soal nanti ini akan kita perdalam dalam kajian-kajian berikutnya ya. Misalnya bagaimana pendidikan akidah, ya, bagaimana pendidikan akhlak, ya, bagaimana pendidikan sains, ya. Nah, tapi ini globalnya dulu, ya. Jam berapa ini sekarang? Iya. Jam 9, jam 9. 9 ya. Kita selesai jam 10. Jam setengah 10. Ini saya sudah sering sampaikan. Jadi tadi 3 itu ya. Berangkat dari dasar ya, karena ini kalau nanti kajian kita malam ini belum selesai, kita lanjutkan pekan depan insya Allah. Tapi ini konsepnya seperti itu ya. Jadi karena ada tafsir yang sangat bagus ya, maksudnya penjelasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, memaknai anfusakum wa ahlikum naro ini adibuhum wa allimuhum ya. Ini kata kunci ya. Jadi kalau mau keluarga kita semua selamat dunia akhirat, tidak ada yang masuk neraka, semua masuk surga gitu ya. Maka caranya itu 2, yaitu adibuhum wa alimuhum. Makanya kan ini aneh kan kalau nanti ada orang tua atau guru gitu ya, tidak paham tentang adab ini. Ya. Karena ini kan jalan untuk selamat ya di dunia akhirat. Ya, adibuhum. Ya, didik mereka menjadi orang-orang beradab. Dan didik mereka menjadi orang-orang berilmu. Adibuhum wa'allimuhum. Ya, nah ini juga kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'addabu thumma ta'allam. Ya, jadi beradablah kamu, kemudian berilmulah kamu. Maka para ulama kita dalam sejarahnya gitu ya, menjadikan kemudian adab dan ilmu ini menjadi karya-karya mereka yang sangat penting ya. Kita ingat ada kitab Adabul Alim wal Muta'alim ya, An-Nawawi, Imam Bukhari menulis Adabul Mufrad, Al-Mawardi menulis kitab Adabud Dunya wad Din ya, kemudian ada yang menulis kitab yang terkenal yang kalau di UIK Bogor ya, di program disertasi doktor sudah ada yang menulis misalnya tentang kitab Imam Nawawi ini. Ada yang menulis disertasi konsep guru profesional dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Jadi karena kalau kita mau murid beradab ya gurunya dulu beradab. Ya Syekh Az-Zarnuji nulis kitab Ta'limul Muta'alim ini biasanya kita ajarkan untuk anak-anak SMP. Kitab Bidayatul Hidayah ini juga kitab adab ya untuk anak-anak SMP. Saya dulu di kampung waktu SMP kan saya SMP negeri, tapi kalau malam ngaji kitab ini.
waktu SMA ya, saya SMA negeri tapi di pondok pesantren ya, ingat saya menghatamkan kitab Ta'limul Muta'allim ini 2 kali. Ya, jadi nanti kitab-kitab adab dan juga di negeri kita di Nusantara. Ya, ini kitab yang sangat bagus ya dari Ki Hasyim Asy'ari. Karena menariknya kitab Ki Hasyim Asy'ari ini bukan sekedar adab-adab harian ya. Kan biasa orang kalau sekarang biasa guru-guru memahami adab tuh sopan santun ya, adab makan ya kan, adab belajar, adab sholat berjamaah, adab wudhu, itu betul, itu bagian dari adab ya. Nah, tapi nanti ada yang sangat mendasar, itu adab ilmu ya, bagaimana kita memahami marotibul ilmi ya, derajat-derajat ilmu ya, meletakkan mana yang lebih penting di peringkat tinggi misalnya ya, kita harus bisa memahami ya ulumuddin misalnya ya, yang disebut dengan revealed knowledge ya, ilmu berbasis wahyu ya, yang diambil dari istimbat gitu ya, atau ilmu yang berdasarkan empiris. Nah, itu meletakkannya di mana? Itu adab itu. Contoh gini Bapak Ibu sekalian ya, menetapkan batas dewasa. Anak itu harus dinyatakan dewasa, dasarnya apa? Nah, saya mengambil pendapat ya, anak itu dewasa ya berdasarkan tuntunan agama, yaitu tuntunan Rasulullah SAW ya, bahwa ketika anak umur 15 tahun, tahun Komariah ya, atau 14,5 tahun, tahun Syamsiah, dia sudah harus dinyatakan dewasa. Dia sudah mukallaf, dia sudah akil balik. Nah, ini nanti penting, makanya insya Allah kapan-kapan kita kaji tentang bagaimana menyusun kurikulum ya, jadi mengaplikasikan model TOP tadi gitu ya, di SD bagaimana, di SMP bagaimana, di SMA bagaimana gitu ya, di perguruan tinggi seperti apa, kan dari situ ya, karena ini yang nanti kita pertanggungjawabkan di akhirat. Nah, ulama kita yang lain seperti Ahsan ya, itu menulis buku yang sangat bagus nih, Hai Putraku ya, ini Ahsan seperti bukunya Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Ini panduan mendidik anak. Ya. Buku ini diktat yang ditulis Ahsan tahun 1946. Masih ketikan tangan. Itu ada Dr. Syarif Hidayat menulis ini menjadi satu disertasi ya, konsep pendidikan berbasis adab Ahsan. Ya. Kemudian buku yang sangat bagus, saya menyarankan sekali, ini buku tasawuf modernnya Buya Hamka. Ya, karena buku ini memberikan motivasi. Pengalaman saya sendiri waktu SMA, ini buku favorit saya. Ya, buku tasawuf modern. Ada juga buku pribadi. Judulnya aslinya itu pribadi. Ya, ada kitab Gurindam 12. Hasan juga menulis kesopanan tinggi secara Islam, akhlak. Ya, ada kitabnya Said Utsman juga, Adabul Insan, ya, juga Risalah 2 Ilmu. Jadi banyak sekali lah ya. Di Nusantara ini sangat kaya ya. Ulama-ulama kita telah menulis ya kitab-kitab adab. Di UIK banyak sekali juga, sudah puluhan disertasi doktor yang menulis tentang adab. Ini waktu saya ke Sudan ya, sebulan saya tinggal di Khartoum tuh, saya sempat hadir di majelisnya Syekh Amin Al-Hajj ya. Beliau ketua Rabithah Ulama Islam sedunia. Banyak mahasiswa Indonesia yang menjadi murid beliau. Saya lihat tuh banyak ngaji itu ya, mengkhatamkan kitab-kitab hadis. Masya Allah, beliau seorang alim ya, Syekh Amin Al-Hajj. Beliau ini bisa dikatakan ya, kalau gampangannya salafi lah gitu ya. Ya, tapi menariknya ya, di buku beliau ini ada buku Al-Ilmu beliau menulis itu ya. Itu menekankan juga tentang adab ini. Bahkan para ahli hadis ya, itu disarankan, dinasihati oleh Al-Laits Ibn Sa'ad itu, ta'allamul hilm qoblal hilm. Jadi sebelum kamu belajar ilmu hadis yang tinggi-tinggi gitu ya, dinasihati gitu, belajarlah sikap lembut. Ya, jadi belajarlah sikap penyayang sebelum belajar ilmu. Ya. Nah, ini kan
Artinya gini ya, ilmu itu kan senjata ya kan. Kalau dia dikasih senjata yang canggih, ya, dia punya ilmu kesehatan, ilmu pengobatan, ya kan, ilmu IT, ya, ilmu akuntansi dan seterusnya sekarang ini. Tapi nggak punya sikap penyayang, ya, nggak punya akhlak mulia, itu sangat berbahaya, ya. Karena ilmu ini nggak kalah daya rusaknya dengan senjata. Juga seorang murid Imam Malik ya, namanya Abdullah bin Wahab, ya, beliau mengatakan begini, ma ta'allamna min adabi malikin aktsaru mimma ta'allamna min ilmihi, ya. Apa yang kami pelajari ya dari adabnya Imam Malik itu lebih banyak daripada kami mempelajari ilmunya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, dulu murid-murid dari imam-imam mazhab ini gitu ya, itu yang mereka banggakan dari gurunya itu bukan hanya ilmunya, tapi yang utama itu adalah adabnya, akhlaknya, ibadahnya. Ya. Gimana ya orang menjadi muridnya Imam Abu Hanifah yang nggak bangga misalnya. Imam Abu Hanifah itu dipaksa menjadi pejabat tinggi negara oleh sultan, oleh gubernur, nggak mau beliau. Dan akhirnya beliau dimasukkan penjara oleh sultan gitu ya, dan dicambuk. Bayangkan, Imam Abu Hanifah itu lebih memilih tidak jadi pejabat ya, masuk penjara dan dicambuk gitu. Dia lebih memilih itu ya. Makanya kenapa nanti murid-muridnya sangat bangga ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, masya Allah ya, perjuangan beliau bagaimana mengajar ya, belajar itu menjadi teladan. Imam Ahmad bin Hambal yang beliau mengakui ya sebagai muridnya Imam Asy-Syafi'i juga. Jadi kalau kita belajar dari para ulama kita dulu, kita murid-muridnya memang yang mereka utamakan itu sikap. Ya, Abdullah bin Mubarak ini ya mengatakan kadal adabu yakunu thulutsaidi ya. Jadi porsi agama, porsi adab dalam agama kita itu adalah 2/3-nya ya, thulutsaidin. Ini yang kadang-kala ditanyakan, apa sih hubungan antara adab dengan akhlak ya? Saya menyimpulkan ini dari disertasi Dr. Rahindra Maya beliau menulis konsep adab menurut Ibnu Jama'ah. Kan kitab Ibnu Jama'ah itu Tadhkiratus Sami wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Ini juga sudah diterjemahkan, tapi kalau memang ya kita baca kitab-kitab klasik ini ya, itu harus dikontekstualisasikan dengan kondisi sekarang. Misalnya gini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini mengartikan adab sangat enak ya. Hakikatul adab apa? Istiqmalul khuluqil jamil. Walihada kana al-adabu ya istikhraju ma fit tabi'ah minal kamal minal quwah ilal fi'li. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini adab itu apa sih? Istiqmalul khuluqil jamil. Ya, pengamalan dari akhlakul karimah. Ya, jadi kalau akhlak itu ada dua ya, ada akhlak yang mulia, ada akhlak yang tercela. Yang mudah lagi ini dari disertasinya Dr. Syarif ini. Terima kasih ini saya mendapat informasi yang sangat berharga. Ibnu Hajar al-Asqalani mengartikan adab itu apa? Istiqmalu ma yuhmadu qaulan wa fi'lan. Wa abbara ba'duhum anhu bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlak. Ya, adab itu adalah pengamalan ya, apa yang terpuji baik secara lisan maupun perbuatan. Ya, dan bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlak. Ya, yaitu adab itu adalah menerapkan akhlakul karimah. Nah, kalau kita kaitkan kemudian Bapak Ibu sekalian ya tentang apa itu definisi akhlak ya. Saya ambil dari definisinya Imam Al-Ghazali ya. Ya, akhlak itu adalah ibaratun an hayatin fin nafsi. Ada yang menyebut halun fin nafsi, rasikhatun ya.
yang kokoh. Jadi kondisi jiwa yang kokoh, anha tasduru al-af'alu bisuhulatin wa yusrin. Yang dari jiwa yang kokoh tadi melahirkan perbuatan tanpa difikir lagi, dengan mudah. Min ghairi hajatin ila fikrin wala ruwiyatin. Jadi nggak perlu mikir lagi. Ya. Jadi artinya otomatis, ya, perbuatan yang otomatis. Nah, jika perbuatan itu baik, maka disebut akhlak, ya, mahmudah atau khuluqan hasanan, akhlak yang baik. Jika yang keluar dari jiwa yang kokoh tadi, ya, itu adalah perbuatan yang qabihah, yang buruk, maka sumiyat al-hayatu ya al-masdaru khuluqan sayyi'an. Jadi gini ya, sumber akhlak itu, kalau di sini ya kita lihat, ya, itu hati. Ya. Jadi kalau hatinya itu bersih, ya, maka bersih, maksudnya bersih dari sifat-sifat yang tercela, akan keluarlah dari hati yang bersih itu perbuatan yang yang baik. Itu otomatis. Ya, itu namanya akhlakul karimah. Nah, kalau hati kotor, ya, hitam, ya, akan keluar dari hati yang hitam itu perbuatan yang buruk. Maka itu disebut dengan akhlakul madhmumah, akhlak yang tercela atau khuluqan sayyi'an. Dan Imam Al-Ghazali menyebutkan ya bahwa induk dari akhlak itu 4, ya. Apa itu? Kebijaksanaan, hikmah, ya, yang disebut sebagai ummahatul akhlak, ya. Itu adalah al-hikmah, yang kedua syaja'ah, yang ketiga ifah. Ifah itu kesucian, ya, kehormatan diri. Dan keempat al-adalah, adil. Ini Bapak sekalian menarik ya. Nanti kalau kita mau menyusun, nanti kalau kita mau bahas pendidikan akhlak, kita harus berporos pada 4 ini. Jadi kalau nanti pendidikan kita melahirkan anak-anak yang penakut, ya, yang ngawur, ya, tidak bijak, ya, pinter tapi nggak bijak, ya, dan nggak punya kehormatan diri, ya, merendahkan martabat diri, ya, kemudian dan zolim, tidak adil, ya, dia tidak bisa menempatkan suatu pada tempatnya. Nah, inilah, ya, pentingnya kita memahami. Nah, saya kuatkan lagi gitu ya konsep ini dari konsep yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat waktu pidato pidato sambutan, ya, pidato dia waktu penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa, ya, di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Ini ada bukunya, ya. Nah, Ustadz Adi Hidayat berangkat dari surat Al-Baqarah 151, ya, itu menyimpulkan bahwa takdib itu adalah konsep yang pendidikan yang ideal. Konsep inilah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang konsep ini kan meramu, ya, merangkai taklim dan tarbiyah melalui proses tazkiyah hingga melahirkan insan cerdas berkepribadian mulia. Ini rumusan beliau, ya, yang saya sejalan dengan rumusan. Ada beberapa contoh bagaimana hebatnya pendidikan Rasulullah SAW, ya. Dari 40 orang di Mekah nanti melahirkan 12.000 manusia-manusia pilihan di Madinah. Dan selama 23 tahun, ya, Rasulullah berhasil melahirkan beberapa pengusaha besar. Utsman bin Affan memiliki kekayaan 850 juta US dollar, ya, berapa triliun. Zubair bin Awam, ya, punya kekayaan setara dengan 72.000 triliun. Abdullah bin Auf dan kekayaan dan seterusnya, ya. Kemudian juga para panglima perang. Rasulullah itu melahirkan panglima-panglima perang yang kualitasnya itu, ya, di atas jenderal-jenderal Persia dan Romawi. Ya, sampai seorang panglima perang di Afrika Utara saja itu mampu, ya, menaklukkan Andalusia dan membebaskan Andalusia, memimpin Andalusia nanti selama hampir 800 tahun. Nah, ini contoh-contoh. Jadi kalau begitu, inti kurikulum pendidikan kita itulah, kalau kita simpulkan dari definisi akhlak, adab tadi itu adalah tazkiyatun nafs. Ya, jadi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Nah, di lagu Indonesia Raya sudah dirumuskan sebetulnya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, setelah itu baru bangunlah jalan tolnya. Ya, bangunlah jembatannya, bangunlah bendungannya, bangunlah bandaranya, ya, bangunlah gedung sekolahnya, bangunlah stadion sepak bolanya, ya, bangunlah yang lain. Tapi jiwanya itu yang dibangun, ya. Dibangun dari apa? Dengan tazkiyatun nafs. Sucikan jiwanya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, ya, adab ini mencakup berbagai bidang, ya, adab pada Allah, ya, itu mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, adab pada Rasul, yang menempatkan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, ya, dalam seluruh aspek kehidupan. Kemudian adab pada sahabat Nabi, ya, salafus soleh, ya, ingat prestasi besar, ya, 3 generasi pertama itu adalah merumuskan metodologi, ya, ulumuddin, ilmu tafsir, ya kan, ilmu hadis, ilmu nahwu, sorof, ilmu usul fiqh itu sudah selesai dirumuskan pada 3 generasi pertama. Nah, anak-anak kita juga harus kita didik adab kepada para ulama. Ya, salah satu adab pada para ulama itu apa? Harus tahu mana membedakan ulama yang ulamaul akhirah, ya, dan ulamaul dunia. Sebab kata Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin kan justru harus berhati-hati, ya, karena yang paling merusak itu adalah ulama su, ya, ulama jahat, ya, ulama dunia. Ya, kemudian ada pada guru, ya, ini harus betul-betul, ya, jangan sampai murid itu, santri, ya, tidak beradab, ya, kepada guru. Kemudian adab terhadap ilmu, ya, mulai dari niat, ya, mencari ilmu, ya, paham derajat ilmu. Nah, adab terhadap diri, tidak menzolimi, ya, dan seterusnya. Juga mengembangkan potensi diri semaksimal mungkin. Ya, juga adab, kalau orang tua adab pada anak, ya, adab pada pemimpin negara dan sebagainya, adab pada lingkungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar contoh, ya, aplikasi yang sudah kami usahakan, kami coba, belum tentu ini perlu banyak, ya, perbaikan-perbaikan, tapi paling tidak, ya, kita sudah ingin menerapkan konsep adab ini, ya, pada perguruan Islam yang kami kelola baik di STID Muhammad Atsir maupun di beberapa pesantren yang lain, ya, termasuk di pesantren Taqwa Depok ini. Ya, saya kira cukup sekian dulu, ya, sampaikan. Silahkan kalau kita mau ini diskusi, ya. Baik. Ada waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Radian Husaini yang sudah memaparkan cukup panjang di malam hari ini. Alhamdulillah pertemuan kita kali ini juga cukup banyak dihadiri peserta di Zoom ini. Saya lihat ada beberapa dokter tadi juga, ada Ustaz Dr. Zainal Abidin, kayaknya ini narasumber Radio Roja itu juga, TV Roja atau juga ada beberapa profesor dan juga alhamdulillah guru-guru serta asatidz di Lembaga Pendidikan dan Dakwah dari Sabang sampai Merauke juga hadir. Silahkan para asatidz, para bapak ibu semuanya yang ingin bertanya atau mendiskusikan untuk bisa chat di kolom chat maupun raise hand, silahkan. Tadi saya lihat ada sejak awal Ibu Nur Reformawati, masih ada nggak ya yang raise hand tadi? Oh baik, silakan, ada 2 orang, Joan Nova dan Dasril. Silakan di Pak Doan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Ustaz, Ana Dasril dari Bukit Tinggi. Ana sebagai kepala sekolah di sekolah dasar negeri di Kota Bukit Tinggi begitu Ustaz. Jadi
apa yang Ustadz sampaikan itu memang sangat luar biasa sekali dan menurut Ana 16 tahun jadi guru Ustadz dan sekarang juga udah jadi kepala sekolah. Ana melihat eh, semakin ke atas pendidikan kita ini semakin maksudnya semakin tidak jelas begitu Ustadz. Kalau Ana melihat bahwa kita mengajarkan adab di kelas 1 SD itu, tetapi semakin ke atas, semakin ke kelas 6, semakin tidak beradab gitu Ustadz. Artinya eh, memang eh, tujuan pendidikan nasional itu kalau kita cermati dan seperti yang disampaikan oleh Ustadz itu bahwa untuk mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa begitu Ustadz. Jadi ini yang pertama saja, kemudian berakhlak mulia. Yang pertama saja kalau kita lihat dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi ini sepertinya tidak tercapai begitu Ustadz. Belum yang lain-lain lagi Ustadz gitu. Yang pertama saja sepertinya tidak tercapai dan arahnya bahkan istilahnya itu Ustadz yang ranting-rantingnya aja nampaknya yang dari yang kita sentuh di sekolah gitu, terutama yang sekolah negeri nih Ustadz. Sementara yang pokoknya betul itu sepertinya anak-anak kita semakin jauh. Kemarin ada teman dosen dia mengetes mahasiswanya 45 mahasiswanya hanya 5 orang yang bisa baca Al-Quran Ustaz. Begitu Ustaz. Jadi Baik, semakin lari gitu begitu. So, mungkin itu saja Ustaz. baik. Mohon Terima maaf. kasih. Bagaimana ini di SD ini Ustaz yang harus kita terapkan seperti apa gitu. Baik. Biar kelas 1 sampai kelas 6 itu mantap betul terutama adabnya dan tujuan pendidikan beriman dan bertakwa itu betul-betul tercapai gitu Ustaz. Mungkin itu saja. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih. Mungkin langsung Ini aja Pak Habibie ya. itu enggak, ini yang pertanyaan Pak Dasril juga terkait dengan pertanyaan di chat itu dari Pak Mutakin, bagaimana kurikulum yang ideal ini diterapkan di tingkat SD, SMP, dan SMA. Baru setelah itu nanti kita persilakan yang terakhir ya Pak Duan. Silakan. Ya, itu ada satu kajian materi yang saya sudah siapkan itu nanti tentang aplikasi apa namanya kurikulum ya takdib ini mulai paling enggak SD SMP dan SMA sendiri karena SD SMP itu persiapan anak menjadi akil balik. Jadi kalau bahasa saya pendidikan tingkat SMP itu menyiapkan anak menjadi dewasa, menjadi mukallaf. Itu yang terpenting ya. Karena kalau dia sudah mukallaf, dia itu bertanggung jawab terhadap amalnya sendiri. Dia sudah dewasa. Ya, makanya penting sekali jangan ya mendidik anak telat dewasanya gitu. Terutama dia nggak siap jadi mukallaf, itu fatal sekali. Karena kalau dalam konsep pendidikan modern sekarang dewasa itu baru 18 tahun gitu. Ya, jadi berapa hari yang lalu ya kalau nggak salah hari apa ya Sabtu yang lalu ya saya di pesantren ini kedatangan tamu kepala pusat kurikulum ya Kemendikbud ya kepala pusat kurikulum Bapak Dr. Zulfikri Anas ya terima kasih beliau datang dan kami cukup lama diskusi gitu ya. Nah, salah satu yang saya usulkan kepada beliau adalah bagaimana ada reformasi gitu ya ada reformasi usia pendidikan. Ya, ini sudah pernah diusulkan, saya bilang oleh Profesor Nanang Fatah dari UPI Bandung. Ya, beliau mengusulkan SD itu cukup 4 tahun. Ya, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Tapi kurikulumnya, kurikulum yang menyesuaikan dengan dinamika sosial. Nah, sebetulnya sudah ada pakar yang mengusulkan itu. Tapi memang setelah kami diskusi panjang, memang tantangan di pendidikan nasional itu tidak mudah. Ya, ada nanti solusinya tetap ada ya, tetap ada. Jadi nanti tadi siapa Pak Dasril ya, Insya Allah sederhana Pak kalau manusia itu tetap ya. Jadi kenapa ini sekarang ada istilahkan generasi strawberry, Gen Z, milenial gitu lah. Itu yang berbeda. Anak itu hanya sarana prasarana saja. Ya,
tapi namanya manusia sama. Makanya konsep pendidikannya pun juga sama. Karena jiwa manusia sama, fisik manusia sama dari dulu. Ya, yang berbeda itu hanyalah sarana prasarana kehidupan. Nah, nanti dalam misalnya mendidik anak menjadi berakhlak mulia, ya modelnya sama. Udah dicontohkan Rasulullah SAW. Ya, kalau Profesor Ahmad Tafsir ya, pakar pendidikan senior ya menyebutkan yang paling penting dalam pendidikan akhlak itu ya model, contoh, uswah hasanah. Jadi kalau mau anak SD berakhlak mulia, Pak, ya kepala sekolah dan gurunya dulu harus berakhlak mulia, ya. Itu mudah, ya. Artinya yang susah kan akhirnya gurunya sanggup nggak? Bagaimana guru supaya berakhlak mulia? Ya dinas pendidikannya berakhlak mulia. Supaya dinasnya berakhlak mulia, wali kotanya berakhlak mulia. Wali kotanya berakhlak mulia, gubernurnya. Sumatera Barat tuh enak loh punya gubernurnya ustadz, ya kan? Gubernurnya dai itu. Nah, wali kotanya saya lihat juga banyak mendukung. Wah, Sumatera Barat tuh enak tuh. Nah, tinggal sekarang ke bawahnya saya perhatikan, ya. Nah, di samping itu ya, perlu juga kebijakan. Seperti di Kota Prabu Mulih itu saya lihat kan. Wali kotanya mengeluarkan kebijakan atau peraturan wali kota mewajibkan anak lulus SD harus sholatnya benar dan ngajinya benar. Ini padahal wali kotanya itu Golkar tuh. Kalau itu diterapkan, masya Allah ya sudah satu prestasi yang besar. Ya. Jadi saya bagus juga ini ya nanti kalau para capres kita ini berjanji lah paling enggak kalau menang ya akan mewajibkan seluruh anak Muslim lulus SD ngajinya benar. Ya, toharohnya bener, wudhunya bener, sholatnya bener. Wah itu udah keren tuh. Ya, jadi jadi jangan kita mendukung-dukung gitu aja. Tapi ini kalau mendukung kalau menang ngapain dia? Ya, jangan-jangan nanti dia kita dukung menang. Kebijakannya sekuler juga. Nah itu bahaya itu. Nanti kita mendukung, ya tidak ada komitmen. Nah itu harus ada itu. Ya, dukung-mendukung ini tidak gratis ya umat Islam ini. Jadi begitu ada insya Allah ya. Jadi jangan kita pesimis ya. Ya Rasulullah SAW itu ya itu diturunkan oleh Allah Islam ini Pak itu di tengah masyarakat yang paling buruk segala halnya ya. Tapi Islam dari masyarakat yang paling buruk itu diubah menjadi masyarakat yang paling mulia. Ya, jadi kalau insya Allah kalau masyarakat Indonesia itu lebih mudah lah daripada bangsa Arab. Saya lihat tantangannya nggak seberat waktu dulu, ya kan? Ya kadang-kadang saya bilang tantangan guru itu nggak berat kok Pak. Paling dipecat gitu aja. Ya kalau dipecat gitu biasanya ada yang takut-takut menerapkan kurikulum begini nanti gini. Alah paling kan diberhentikan. Ya bukan paling ya gimana enaknya supaya nanti maksudnya nggak seberat dulu loh waktu topak kita dulu itu melawan Belanda itu dengan pendidikan tuh ada yang pesantrennya dibakar, pesantrennya diserbu gitu. Dulu berat banget pendidikan Islam itu. Sekarang itu masya Allah kan pendidikan Islam banyak masyarakat yang menyambut. Ya. Nanti insya Allah ini materi tersendiri ya tentang bagaimana kita mengembangkan model pendidikan yang ideal pada tingkat SD dan SMP. Sampai ya dia akil balik. Ya, misalnya saya ambil contoh, kita coba bahas ya tentang SKL, standar kompetensi lulusan. Saya biasanya membagi gampangannya gitu ya, SKL itu 3 aja. Ya, standar kompetensi lulusan yang dasar, yang umum, yang unggul, keunggulan. Jadi 3 SKL itu. Yang dasar ini yang fardu ain, nah itu nggak boleh, nggak dicapai, harus dicapai. Karena ini tanggung jawab dunia akhirat. Yang umum, nah itu nanti rata-ratanya, unggul itu mengikuti potensi anak. Nah 3 itu kita breakdown nanti menjadi kurikulum. Ya, jadi kalau kita membahas nanti menyusun kurikulum pendidikan, tujuannya dulu harus jelas. Tujuannya kita
kita rinci ya kompetensi-kompetensi yang ingin kita hasilkan. Begitu Pak Dasril ya, insya Allah ya jangan terlalu pesimis ya. Kita kalau sudah pesimis begitu kan seperti kita nggak bisa Pak. Nah, insya Allah bisa. Jadi gini Pak, kalau misalnya dalam satu SD itu nggak bisa semuanya, kan nggak semuanya juga buruk. Ya, nah yang baik-baik itu yang perlu dijadikan model, ya, menjadi contoh bagi yang lain. Gitu. Baik itu, terima kasih. Ya, ada lagi Pak Ibu? Syukran Ustaz. Banyak ini. Nggak apa-apa. Baik. Kita kan maksimal jam 10. 10 maksimal ya. Silakan tadi Pak Doan Nova dan berikutnya Bu Nur Reformawati. Pak Doan, silakan. Ya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Ustaz, saya Doan dari Bandung, Ustaz ya. Alhamdulillah, Ustaz, dari apa yang dipaparkan betul, Ustaz, sangat betul bahwa memang ujung tombak dari pendidikan itu bukan santri, Ustaz ya, tapi ujung tombak dari pendidikan itu merupakan gurunya sendiri. Sementara sebagaimana diutarakan oleh guru kita itu, yang lebih penting dari pendidikan itu kan bukan madah, bukan torikoh, tapi ruh dari guru itu sendiri. Saya sangat setuju Ustaz akan hal itu. Maka tantangan terbesar kita itu mungkin bagaimana kita itu tidak mengharapkan hasil Ustaz ya, karena hasil itu ada di tangan Allah, tapi kita itu senantiasa menanam, senantiasa merawat itu diri kita, merawat keimanan kita agar tertular kepada santri kita. Nah Ustaz, mungkin itu sedikit sharing Ustaz. Nah Ustaz, yang saya pertanyakan itu tadi Ustaz bilang ada 3 Ustaz ya tentang modal penting pendidikan gitu Ustaz, atau landasan penting pendidikan yang disebut top itu Ustaz. Nah barusan itu baru 1 Ustaz ya, tanamkan adab gitu. Untuk O sama P-nya barangkali Ustaz saya penasaran. Jazakumullah khairan. Oh iya. Tadi udah ya. Itu utamakan ilmu-ilmu fardu ain. Itu agak dipaksakan ya. Kalau tup kan nggak enak. Ya, jadi supaya gampang diingat. Jadi itu ulama ya kan, utamakan utamakan ilmu-ilmu fardu ain. Jadi ini tanggung jawab kita. Jadi gini gampang contohnya SD. Lulus SD itu yang wajib apa sih? Ya anak sholatnya harus benar, ngajinya benar, wudhunya benar, toharohnya benar, adabnya benar, itu fardu ain. Ya. Karena Rasulullah perintahkan anak umur 10 tahun sudah harus sholat. 7 tahun mulai perintahkan sholat. Jadi mungkin dari situ ya, bisa juga kalau ada yang menyebut di Timur Tengah itu, yang cerita saya belum cek ya, ada yang katanya SD itu memang 4 tahun. Ya, jadi masuk 7 tahun, ya 7, 8, 9, 10, 11. 11 tahun itu sudah lulus. Ya, nanti SMP 2 tahun saja. Berarti 11 tambah berapa? 2. 13, ya kan? SMA 2 tahun, 15. Jadi pas 15 itu sudah dewasa. Sesuai dengan hadis Nabi ya, yang melarang sahabat Nabi untuk ikut perang Uhud karena umurnya belum genap 15 tahun. Jadi ada landasan wahyunya ya kita pakai. Maka standar akil balik itu ya maksimal 14,5 tahun sebenarnya. Ya, makanya pendidikan kita harus kita sesuaikan. Anak ketika 14 tahun sudah harus dewasa. Ya, harus dewasa. Nah, disitulah bagaimana nanti cara mendidik anak menjadi dewasa tadi. Ya. Baik, tadi guru ya, sudah ya. Ya. Kemudian P-nya pilih ilmu fardu kifayah yang tepat. Ya. Sesuai dengan potensi dan kebutuhan umat. Nanti insya Allah ini akan kita ulas sendiri, terutama ketika membahas konsep universitas dalam Islam. Ya. Baik itu. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan tadi yang dari awal tadi sudah muncul lagi di sini. Ibu Nur Reformawati, Mas. Oh, ini kayak reformasi ini. Bu Nur Reformawati, setelah itu Pak Saiful sekalian ya, 2. Ibu silakan.
Ya, silakan. Jazakumullah khairan kasiran Ustaz. Ana Nur Reformawati dari Sulawesi Tengah Ustaz. Pertama kebetulan saya agak agak shock sebenarnya Ustaz, karena pertama selama 6 tahun, kemudian ada masa pengabdian 5 tahun di pondok, mendapat pas terjun ke sekolah negeri itu lumayan shock, kaget gitu Ustaz. Ketika saya ikut rapat modul itu dinyatakan seperti ini, kita tuh kalau mengajar anak kita harus mengerti bagaimana pola pikir cepat lambatnya anak itu bisa menerima mata pelajaran. Kemudian kita harus mengerti bagaimana cara memahami anak itu untuk menangkap pelajaran seperti itu. Ada metode-metodenya dan itu sangat bagus menurut saya. Tapi ketika realitanya, itu kan rapat Ustaz. Pas realitanya melihat kondisi yang di depan saya sendiri, melihat sosok guru itu menyatakan ke murid itu yang tidak seronok gitu, kayak tidak enak didengar, kata seperti mohon maaf Ustaz, agak kasar tuh, kayak kata bangsat gitu di depan murid gitu Ustaz, ketika menghakimi. Mungkin di sisi lain karena emosi. Nah, ketika dengan fenomena ini Ustaz, mungkin ada tanggapan atau bagaimana cara dengan shock culture tadi, dengan saya transisi dari pondok kemudian ketemu dengan kultur yang istilahnya di negeri gitu Ustaz. Sebenarnya kerisauan guru-guru juga Ustaz, guru-guru yang ada di situ melihat bahwa kurikulum itu sangat bermasalah, tapi nyatanya tidak ada yang bisa mereka lakukan gitu Ustaz. Sekiranya bagaimana tanggapan antum Ustaz, dan mungkin ada masukan untuk ketika saya shock dengan kultur itu Ustaz. Jazakumullah khairan kasiran Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Kalian ya, Pak Ya. Saiful, dijawab dulu. Dijawab dulu deh. Baik. Ya, karena ini ya itu tantangan, ya biasa. Kalau itu perjuangan itu ada tantangannya. Semakin berat tantangannya, semakin besar pahalanya. Gitu. Jadi kalau sudah begitu ya, kita udah tahu. Yang penting kita tahu kondisi realitas dan idealnya. Dan kita mau menuju ideal itu. Nggak apa-apa, semua itu harus dimulai. Dimulai dari langkah kecil. Ya, yang penting sungguh-sungguh usahanya, ikhlas, ya, dan jangan lupakan doa. Ya, juga fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi terus bertanya. Ya, terus bertanya pada orang-orang yang paham, ya, dan apalagi yang punya pengalaman ya dalam pendidikan. Insya Allah masalah begini bukan hanya satu umum lah ya, banyak sekali yang sekarang menghadapi tantangan. Karena memang dunia yang kita hadapi sekarang seperti ini. Ya, dunia apalagi sekarang di era medsos, di era AI, ya, kecerdasan buatan ini luar biasa perkembangannya. Jadi nggak bisa enggak, ya, aspek adab atau akhlak ini sekarang makin memegang peranan yang penting karena dunia informasi, anak itu sudah bisa belajar dari internet. Tapi kalau kebijakan, ya, hikmah, wisdom, itu nggak bisa. Lihat videonya Jack Ma yang menekankan bahwa pendidikan sekarang itu dia bilang sudah yang dikedepankan itu wisdom. Yang mau dicapai itu bukan sekedar pengetahuan tapi kebijakan. Ya, ini insya Allah kita bahas nanti ya tentang tema hikmah ini ya. Karena Prof. Alatas juga mengatakan adab is coming from hikmah. Ya, sumbernya adab itu hikmah. Jadi kadang-kala orang itu bisa mendidik ya, itu belum tentu dia ilmunya tinggi. Tapi karena dia sungguh-sungguh, dia ikhlas, dia soleh, itu ya, Allah berikan dia hikmah. Seperti Luqman Al-Hakim. Maka jangan heran ya, kadang-kadang ada orang di kampung yang sederhana, ilmunya tidak tinggi, tapi orangnya baik, jujur, istiqomah. Biasanya anaknya itu baik-baik. Ya, jadi karena memang pendidik itu, baik orang tua maupun guru ya, yang paling penting ya dia mendapat hikmah dari Allah. Jadi itu bagian dari pengalaman. Ya, tantangan itu semakin berat, ya nggak apa-apa, hadapin saja. Dan saran saya, ditulis. Ya, pengalaman Anda mengajar di situ yang tantangannya berat tuh harus ditulis kalau bisa jadi catatan menarik itu. Ya, nggak perlu dipublikasi dulu, tapi catat aja sebagai catatan harian.
Nanti itu akan menjadi catatan pendidikan yang sangat menarik insya Allah. Ya. Baik Ustadz. Pak ya, begitu. Jadi nikmati saja ya. Kan memang semakin berat itu hasilnya juga semakin bagus, semakin berat tantangan. Ya. Foto selfie yang paling bagus itu kan yang paling dekat dengan kematian. Ya misalnya di pinggir jurang berdiri gitu ya. Nah, itu menarik itu. Karena artinya yang paling dekat dengan tantangan berat. Ini maksud saya bukan berarti harus begitu. Maksudnya orang itu ya kalau semakin berat tantangannya ya itu kan ada hukum apa dulu ya, hukum Pascal atau tekanan. Jadi semakin besar tantangannya, keberhasilannya juga semakin besar kan. Ya, orang itu kalau dia dizolimi luar biasa, nanti melompat. Lihat aja yang terjadi pada bangsa-bangsa. Bangsa Palestina ini ya sudah terzolimi puluhan tahun. Ini kalau nanti insya Allah nih dia dapat kemerdekaan, dia akan menjadi bangsa yang hebat. Biasanya begitu, orang yang teraniaya panjang gitu ya. Nanti Nelson Mandela lihat tuh, ya 26 tahun nggak usah di penjara, ya. Jadi nggak usah saya ingin membandingin ya. Jadi disitulah inna ma'al usri yusron, ya. Jadi sungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Jadi tantangan tadi gitu ya, sejauh tantangan itu tidak sampai ya, misalnya memaksa kita untuk menjalankan maksiat ya. Tapi kalau selama kita masih bisa berjuang di situ, ya ibadah masih bisa dan seterusnya, pertahankan aja. Tapi kalau misalnya tantangan sudah nggak bisa sholat lagi, akidah terancam, nah itu memang harus hijrah. Ya tadi itu kan gitu konsepnya. Kalau di SD masih ada tantangannya begitu, nggak apa-apa, terusin aja. Itu nanti jadi menarik. Baik, terima kasih. Siapa lagi Pak? Ya, baik, makasih. Tadi ada pertanyaan di chat tadi, tapi pertanyaannya di sekolah mana yang sudah mencoba menerapkan kurikulum yang memprioritaskan adab ini. Tapi tadi sudah di akhir slide Ustadz sebenarnya sudah disebutkan tadi, yakni ya di Yayasan Ustadz sendiri, di Pesantren Al-Taqwa dan juga di SD Nur Nasir dan sekolah-sekolah Dewan Dakwah. Maka di sekolah-sekolah Dewan Dakwah itu kita ada moto Bapak Ibu sekalian, menjadi dai sejak dini, cinta ilmu, cinta dakwah, berakhlakul karimah. Ini juga dalam rangka untuk mengarah ke sana, insya Allah terus dikembangkan. Terakhir silahkan Pak Saiful. Kami persilahkan Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz Adian dan Ustadz Ujang Habibie. Mungkin saya lebih kepada harapan ya. Yang pertama terima kasih dulu malam hari ini saya dapat link Zoom dari, saya lihat di grup ISMI sebenarnya. Saya dari Magelang Ustadz. Oh iya. Magelang Jawa Tengah. Saya bahagia sekali malam hari ini dapat ilmu banyak dari Ustadz Adian dan seperti merasa punya teman gitu ya. Punya teman baru yang sama-sama berjuang, temannya banyak gitu. Saya 11 tahun jadi guru SD, 5 tahun jadi guru SMP, 5 tahun jadi guru aliyah. Terus habis itu saya resign, kemudian saya mencoba untuk tadi kata Ustadz Adian harus jadi pejuang gitu. Saya mencoba untuk mengambil ranah tadi belum dibahas secara detail itu tentang yang namanya pola asuh anak. Kemudian saya mencoba untuk berjuang di dunia parenting dari sekolah ke sekolah gitu, muter. Nah, harapan saya mungkin kajian ini terus berlanjut, tetapi teman-teman yang ada di online ini, di Zoom ini saya lihat orang-orang hebat semuanya. Mungkin saya kalau boleh berharap dari forum ini itu nanti melahirkan karya-karya yang itu bisa diterapkan di sekolah-sekolah kita masing-masing, di ladang tempat kita berjuang masing-masing gitu Ustadz. Itu harapan, bukan pertanyaan sebenarnya, harapan. Karena saya melihat, saya hampir
setiap hari itu ngisi acara parenting di sekolah-sekolah, itu problem utamanya juga tidak hanya di guru, tidak hanya di karakter anak, tapi di responsibility orang tua ternyata gitu. Nah, ternyata orang tua itu juga harus diedukasi. Kemarin saya ngisi pengajian pagi itu, kajian Jumat, judulnya temanya sholat, tapi dari 300 anak itu MTS, padahal yang tidak sholat subuh itu 95% gitu. Ketika saya tanya ya, problemnya adalah satu, karena tidak dibangunkan orang tua, yang kedua karena bapak saya juga tidak sholat gitu. Nah ini kan tantangan buat kita sebenarnya selaku yang ada di forum ini gitu. Nah maka saya berharap mungkin para profesor, doktor yang ada di sini, kami ini yang selaku di lapangan ini berharap ada solusi-solusi, dan saya berharap dari forum kajian-kajian ini nanti lahir sebuah konsep ataupun teori ataupun jurus-jurus yang itu nanti bisa diterapkan di wilayah-wilayah dakwah kita ini gitu. Karena jujur masyarakat itu sekarang haus itu. Sampai saya pun mencoba untuk mencari solusi itu, setiap hari Jumat saya buat kajian parenting gitu. Baik online maupun offline, dan antusias wali murid TK, SD, SMP itu luar biasa Ustaz. Nah, saya melihat masyarakat itu butuh itu. Dan dari yang disampaikan Ustadz Adian Hussein tadi, dari awal sampai akhir itu, saat ini itu yang dibutuhkan masyarakat gitu. Ya, saat ini itu. Nah, kalau saya boleh berharap, itu harapan saya. Jadi saya tidak bertanya di sini, tapi menyampaikan harapan gitu. Semoga harapan saya ini bisa terwujud lewat forum ini. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Saiful ya. Jadi ya itu, saya baru kemarin nggak, saya nulis artikel tuh, saya beri judul pengalaman dari kajian kita yang pertama, kemudian sekarang ini yang kedua ya. Itu alhamdulillah memang tampak ya, masalah pendidikan ini ya sangat penting untuk kita serius banget gitu ya. Karena ini kunci kebangkitan ya. Jadi tanpa kita melakukan perubahan menurut saya yang cukup mendasar ya dari konsep pendidikan, berat kita ke depan itu. Tapi saya justru melihat sekarang ini ada arus kebangkitan. Saya sering membagi begini, pendidikan Islam ini dalam jangka panjang, kalau kita lihat dari tahun 60-an, sejak zaman Belanda, 60-an, 70-an itu sekulernya kuat banget. Nah, mulai perjuangan di bidang kelembagaan pendidikan itu tahun akhir 80-an. Awal 90-an itu berdirilah sekolah-sekolah terpadu di berbagai kota. Dan itu membangkitkan kepercayaan diri umat akan lembaga pendidikan Islam. Ya, sekarang lembaga pendidikan Islam itu terus berkembang ya. Bahkan pondok pesantren sekarang sudah 39.000 lebih jumlahnya. Hampir tiap hari rata-rata sekitar 7 pondok pesantren baru yang terdaftar di Kementerian Agama. Nah, pada saat yang sama, ini pernah saya sampaikan di Munas JSIT, ya, Jaringan Sekolah Islam Terpadu di Palembang tahun 2013. Pada saat yang sama, kita jangan terlena dengan keberhasilan ini, gelombang kebangkitan lembaga pendidikan Islam. Kita mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, kita mendapatkan pengakuan. Ya, sebab cengkeraman, hegemoni, materialisme, ya, dan sistem serta kurikulum sekuler itu masih sangat kuat. Jadi artinya kita sudah mencapai hasil yang alhamdulillah sangat patut kita banggakan. Bahkan mungkin ya, aspek dakwah yang paling menonjol keberhasilannya itu pendidikan Islam. Tapi kita sekarang ini juga menghadapi tantangan baru. Ya, tantangan berupa godaan materialisme, mungkin lembaga pendidikan sebagian kemudian sudah diniatkan ya sejak awal untuk menjadi lembaga bisnis. Ya, saya kurang sependapat itu ya. Meskipun boleh saja dikelola secara bisnis, tapi niatnya adalah tetap niat perjuangan. Karena
bisnis di bidang pendidikan itu pasti rugi. Ya, ruginya apa? Karena pahala yang dijanjikan Allah ya untuk orang-orang yang belajar dan yang mengajar itu sangat besar, nggak bisa dinilai dengan uang. Itu rugi ya. Kalau niatnya ya menurut saya itu niat untuk bisnis, tapi harus dikelola secara profesional. Jadi betul ya Pak Saiful tadi, memang ini tantangan kita ya. Justru itu kan menunjukkan keberhasilan, Pak. Ciri keberhasilan itu adalah kemajuan ya. Itu kita mengerti kelemahan kita dan kita berusaha memperbaiki. Ya itu kemajuan berarti gitu ya. Yang parah itu kan kalau kita nggak tahu bahwa kita ini ada masalah. Ya kita hanya melihat keberhasilan, tidak melihat ada ancaman besar yang mengancam ya eksistensi lembaga pendidikan Islam ke depan. Karena kalau dari lembaga pendidikan Islam tidak melahirkan ya, orang-orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bermental pejuang, kalau itu tidak lahir, apa yang terjadi ke depan? Ya tingkat kepercayaan akan menurun. Kan itu yang terjadi. Ya. Misalnya soal dalam bidang politik, ya kan di mana-mana kalau dianggap lembaga itu tidak amanah, ya memang akan menurun kepercayaannya. Nah, yang kedua yang sangat penting betul orang tua. Sebetulnya bahkan pendidikan tanggung jawab orang tua. Ya, pesantren, sekolah dan lain itu sebetulnya pelengkap. Bahkan di era disrupsi, ya sekarang ini justru harus orang tua. Kalau saya tulis buku kecil tentang bagaimana menjadi guru keluarga, ya untuk melahirkan generasi pejuang. Jadi ada di pesantren At-Taqwa ini pendidikan online ya, khusus pendidikan guru keluarga. Ada 9 atau 10 mata kuliah yang harus diambil ya, karena di era sekarang ini dari rumah kita itu bisa mendidik anak sampai jadi dokter. Tapi yang nggak bisa digantikan oleh internet adalah penanaman nilai-nilai adab atau akhlak mulia tadi. Jadi memang orang tuanya Pak Saiful yang memang harus ini ya. Jadi misalnya begini, kalau di pesantren At-Taqwa ini biasanya ya para calon wali santri udah kita kasih tahu dari awal ya, niatnya harus benar. Ya, jangan naruh anak nyantri tujuannya untuk meraih keuntungan dunia. Ya, jadi niatkan dari awal mencari ilmu karena Allah supaya anaknya menjadi orang baik, orang yang bermanfaat dan menjadi pejuang di jalan Allah. Dan niat awal itu. Kalau orang tua udah salah niat, kalau Syekh Zarnuji di Ta'lim Ta'lim mengatakan kunci sukses pendidikan memang 3 via. Via guru, via orang tua, dan via murid ya atau santri atau pelajar itu. 3 via ini harus sama-sama baik. Ya, harus bekerja sama. Ya, harus saling mendoakan satu dengan yang lain untuk kesuksesan pendidikan. Nah, saya kira begitu ya. Justru memang betul ya orang tua lah yang sangat ditekankan. Jadi dan forum ini kita nggak usah buru-buru, mau masing-masing kan udah banyak berkecimpung dalam lembaga pendidikan ya. Jadi kita diskusi terus, insya Allah ya dalam rangka tholabul ilmi kita renungkan ya apa yang kita bahas malam hari ini, dan insya Allah kita sudah niatkan setiap Jumat malam ya jam 8 insya Allah sampai ya target 9.30 ya insya Allah kita berjumpa. Jadi kalau suatu saat andekan saya berhalangan atau apa, tetap insya Allah majelis ini tetap jalan ya. Nanti bisa ada yang menggantikan. Jadi tetap ya kita jadikan forum Jumat malam, bukan malam Jumat ya, masih ada yang salah aja tuh. Jadi kita ini malam Sabtu atau jadi bukan malam Jumat ya. Jumat malam atau malam Sabtu itu ceritanya. Ya, kita kalau malam Jumat kan sudah banyak kegiatan. Nah, kita jadikan malam Sabtu yang biasanya mau libur. Ya. Kita emang Pak Habibie belum pernah ya kajian sahur. Ya. Kajian waktu tahajud itu. Jadi kita mulai dari jam 3 sampai subuh ya, 4:30 gitu ya. Itu barangkali menarik juga dia, belum pernah kita coba nih, ya. Kayaknya belum ada ya kajian seminar waktu sahur gitu ya.
seminar, tapi enggak lah, kita jam 8 sampai jam 9.30 ini insya Allah sudah memadai. Jadi begitu ya, jadi sampai ketemu insya Allah pekan depan ya. Terima kasih Pak. Baik, langsung kita tutup Ustaz ya. Sudah Ya, cukup. ya cukup. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Radian Husaini dan seluruh peserta yang hadir di malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Adian bahwa insya Allah kajian ini ngaji pendidikan bersama Ketua Pemuda Dakwah dan sekaligus Ketua Program Dr. Wika Bogor akan dilaksanakan setiap pekan insya Allah hari Jumat. Berarti Jumat depan insya Allah kita berjumpa di hari Jumat tanggal 2 Februari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya dan kepada guru kita saat di Indonesia ini sehingga bisa terus berbagi manfaat kepada kita semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah, kita mendapatkan ilmu yang barokah insya Allah. Mari sama-sama kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu Ya. ilaik. Jadi Pak Habibie kalau nanti ada yang minta slide, ini ke antum aja ya. Tadi nomornya sudah saya share nomor saya juga kalau Ya. barangkali